filosofi republik memandang negara sebagai refleksi dari keharmonisan kosmik di mana setiap orang memiliki peran spesifik sesuai dengan kemampuannya. Hukum dalam konsep Plato adalah instrumen untuk mencapai keadilan dan harmoni sosial. Aristoteles memiliki pandangan yang lebih pragmatis dalam karyanya Politika. Ia mengemukakan bahwa negara adalah komunitas politik yang bertujuan mencapai kebaikan bersama. Saya akan menyampaikan materi mengenai identifikasi masalah. Di sini terdapat 5 poin, yang masing-masing poin ada pendapat Plato dan Aristoteles. Yang poin pertama, ketidakcocokan antara teori dan praktik. Menurut Plato, ide negara ideal yang dipimpin oleh filsuf raja tidak dapat diterapkan dalam konteks masyarakat modern yang beragam. Ini menunjukkan kesenjangan antara teori politik dan praktik pemerintahan yang demokratis. Kemudian yang kedua, apa saja tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan keadilan sesuai dengan pandangan Plato dan Aristoteles dalam masyarakat yang memiliki ketimpangan sosial dan ekonomi. Yang ketiga, sejauh mana hukum yang ada mencerminkan nilai-nilai etis tinggi yang diajukan oleh Plato dan Aristoteles dan apa faktor yang mempengaruhi kesenjangan tersebut. Yang keempat, partisipasi warga negara yang terbatas. Bagaimana keterbatasan dalam partisipasi warga negara mempengaruhi penerapan prinsip-prinsip keadilan dalam konteks pemikiran Plato dan Aristoteles. Kemudian yang terakhir, dalam konteks hukum positif saat ini, bagaimana konsep hukum ideal menurut Plato dan hukum yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat menurut Aristoteles dapat diintegrasikan untuk mencapai keadilan yang lebih baik. Karakteristik hukum itu dari 5 poin. Yang pertama, konsep negara. Menurut poin yang kedua yaitu keadilan dan tujuan hukum. Ada klarifikasi hukum. Yang pertama itu konsep negara. Sebagaimana yang disampaikan oleh Plato, negara ideal dipimpin oleh filsuf raja dengan kelas sosial yang teratur. Hukum menjaga keharmonisan antara kelas-kelas ini. Kemudian menurut Aristoteles, negara adalah komunitas yang bertujuan mencapai kebaikan bersama dan kebahagiaan melalui hukum. Kemudian yang kedua ada keadilan dan tujuan hukum. Menurut Plato, keadilan berarti setiap orang menjalankan peran sesuai kemampuan. Hukum menjaga keseimbangan antar kelas. Aristoteles mengatakan keadilan terdiri dari distribusi adil dan hukum setimpal. Hukum membagi hak dan kewajiban dengan adil. Kemudian yang ketiga ada hubungan hukum dan etika. Plato mengatakan hukum mencerminkan nilai moral tinggi dan mendidik masyarakat. Hukum. Di sini ada 5 poin. Yang pertama ialah konsep negara. Menurut Plato, negara ideal dipimpin oleh filsuf raja. Namun di realitasnya, sistem politik modern lebih demokratis dan dikelola oleh sistem bijaksana. Sedangkan menurut Aristoteles, negara bertujuan mencapai kebaikan bersama. Hukum modern mencoba menurun hal ini meski terkadang lebih fokus pada menjaga ketertiban. Poin yang kedua adalah keadilan dan tujuan hukum. Menurut Plato, keadilan berarti setiap orang menjalankan peran sesuai kemampuannya. Namun dalam praktik sulit mewujudkan ini karena ketimpangan sosial. Menurut Aristoteles, keadilan dibagi menjadi distribusi dan reformasi. Hukum modern mencoba menerapkan konsep ini meski hasilnya sudah bervariasi. Lalu poin yang ketiga adalah hubungan hukum dan etika. Menurut Plato, hukum harus mencerminkan moral yang tinggi, namun dalam kenyataan hukum seringkali tidak sepenuhnya mendidik masyarakat secara etis. Menurut Aristoteles, hukum membantu orang menjadi baik. Hukum modern mengupayakan ini, tetapi seringkali hanya untuk menjaga ketertiban. Hukum. Yang pertama ada konsep negara. Menurut Plato, negara ideal dipimpin oleh filsuf raja, namun realitas modern lebih demokratis. Menurut Aristoteles, negara bertujuan untuk kebaikan bersama. Hukum modern mencoba mendukung ini. Yang kedua ada keadilan dan tujuan hukum. Menurut Plato, keadilan berarti setiap orang menjalankan peran sesuai kemampuan, sulit diwujudkan karena ketimpangan sosial. Menurut Aristoteles, keadilan distribusi dan retribusi ditetapkan dalam hukum modern dengan berbagai hasil. Yang ketiga ada hubungan etika dan hukum. Menurut Plato, hukum harus mencerminkan moral tinggi, seringkali tidak sepenuhnya tercapai. Sedangkan menurut Aristoteles, hukum membantu orang menjadi baik, fokus pada ketertiban. Yang keempat ada peran warga negara. Menurut Plato, warga harus patuh pada hukum sesuai perannya, dipengaruhi faktor ekonomi dan politik. Sedangkan menurut Aristoteles, warga harus aktif berpolitik, sering terbatas dalam praktik. Analisis klasifikasi hukum berdasarkan analisis pemikiran Plato dan Aristoteles dapat dilakukan dengan cara menguji konsep-konsep mereka terhadap realitas hukum modern dan tantangan yang dihadapi. Berikut adalah beberapa poin untuk klasifikasi tersebut. Terdapat 5 poin yang akan saya jelaskan. Poin yang pertama yaitu konsep negara.
Dari Plato, ide negara ideal di bawah filsuf raja terbukti tidak praktis dalam konteks masyarakat modern yang beragam. Banyak sistem pemerintahan saat ini menunjukkan bahwa kepemimpinan yang demokratis meskipun tidak sempurna lebih dapat mengakomodasi kepentingan beragam warga negara. Sedangkan untuk Aristoteles, tujuan negara untuk kebaikan bersama seringkali terabaikan dalam praktik, di mana kepentingan individu atau kelompok tertentu sering mendominasi, mengakibatkan ketidakadilan. Poin yang pertama, kepada yang ingin bertanya, saya persilakan. Bagaimana Plato dan Aristoteles memandang keadilan dan tujuan hukum? Apa perbedaan utama antara konsep negara menurut Plato dan Aristoteles? Saya akan bertanya untuk kelompok 4. Menurut Plato dan Aristoteles, bagaimana hubungan antara hukum dan etika? Pada kelompok 6, bagaimana pandangan Plato dan Aristoteles tentang jenis hukum? Pertanyaannya, apa perbedaan utama antara konsep negara menurut Plato dan Aristoteles? Saya menjawab, Plato mengusulkan negara ideal dipimpin oleh filsuf raja dan hukum digunakan untuk menjaga keharmonisan antara kelas sosial. Aristoteles di sisi lain melihat negara sebagai komunitas yang bertujuan mencapai kebaikan bersama, dan hukum harus realistis serta membantu menciptakan kebijakan di masyarakat. Teman yang telah kami berikan pertanyaan untuk menjawab masing-masing sesuai urutan yang tadi. Kepada kelompok 4, kami persilakan untuk menjawab pertanyaan yang telah kami berikan. Pada saudari Iwa, kami persilakan. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Sarina Najwa Maulia dengan NIM A1011241128 dari kelompok 4. Tadi pertanyaannya kan tentang mengenai menurut pendapat Plato dan Aristoteles itu bagaimana hubungan antara hukum dan etika. Menurut saya, Plato berpendapat bahwa hukum harus mencerminkan nilai moral yang tinggi dan membantu mendidik masyarakat secara etis. Sementara itu, Aristoteles percaya bahwa hukum membantu warga menjadi baik, tetapi harus praktis dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya ingin menjawab jawaban dari kelompok 2. Pertanyaannya yaitu bagaimana pandangan Plato dan Aristoteles tentang jenis hukum. Jawaban dari kelompok kami yaitu Plato membedakan hukum ideal yang mencerminkan kebenaran universal dan hukum tertulis yang mengatur kehidupan sehari-hari. Aristoteles membagi hukum alam berdasarkan akal dan hukum positif berdasarkan manusia yang harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Dari materi yang telah disampaikan oleh teman-teman saya, maka dapat disimpulkan Plato memandang negara ideal dipimpin oleh filsuf raja untuk menjaga keseimbangan sosial. Sementara Aristoteles melihat negara sebagai komunitas yang bertujuan mencapai kebaikan bersama dengan hukum yang realistis. 2, 3. Kelompok 2, Waktunya bersinar untuk masa depan yang cerah.